Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Sadil Fariza dengan NIM 23111011034. Saya berasal dari kelas S1 TT 11A. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas besar komunikasi data, tugas dari Bapak Prasetyo Yuliantoro. Sebelum itu, berikan saya memperkenalkan diri saya lebih dalam. Saya berasal dari Medan, umur saya 19 tahun, dan saya lahir pada tanggal 19 November 2004, tepatnya di kota Tebing Tinggi, yang juga berada di Provinsi Sumatera Utara. Dan saya saat ini tinggal di Purwokerto. Sebelumnya, saya lulus SMK di Telkom Medan dan mengambil jurusan teknik jaringan akses. Kemudian saya lanjut berkuliah di Institut Teknologi Telkom Purwokerto dan mengambil jurusan S1 Teknik Telekomunikasi yang sejalan dari jurusan saya, yaitu teknik jaringan akses. Kemudian untuk di waktu luang saya sangat menyukai bermain game. Tidak lupa juga diiringi dengan belajar juga di setiap sela-sela kuliah. Kemudian saya juga aktif dalam dalam berkegiatan di kampus. Saya menjadi anggota Hexakom, grup riset Hexakom, dan juga menjadi asisten praktikum di Lab Dakomsat. Baiklah, sekian perkenalan dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja yang saya ketahui tentang komunikasi data. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan setelah perkenalan tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi data dan juga yang lain-lainnya. Komunikasi data. Jadi makna dari komunikasi data itu ada dua kata, yaitu komunikasi dan juga data. Yang makna kata pertama itu komunikasi, yang artinya berbicara atau yang bisa diartikan juga bertukar informasi. Nah, kemudian ada kata data. Data itu adalah informasi yang dipertukarkan antara dua atau lebih perangkat. Kemudian definisi dari kata tersebut digabungkan menjadi pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi, begitu. Kemudian ada untuk parameter dalam komunikasi data, yaitu ada 4. Yang pertama itu tujuan, yang kemudian penerima itu harus benar atau sesuai. Jadi kalau tidak sesuai maka data yang dikirimkan tidak akan sampai. Kemudian data itu tidak boleh diubah. Jadi data-data itu yang dikirimkan tidak akan diubah atau tidak boleh diubah. Kemudian ada waktu pengiriman delay, yaitu keterlambatan antara kiriman dan juga penerimanya. Kemudian ada jitter. Jitter ini adalah jeda waktu antara pengirim dan juga penerima. Kemudian ada komponen komunikasi data. Nah, jadi komponen komunikasi data itu ada yang pertama itu ada data. Data itu berupa dari teks, gambar, audio, dan juga video. Nah, kemudian ada pengirim atau transmitter. Kemudian ada penerima atau receiver. Kemudian ada media transmisi. Nah, media transmisi ini biasanya berbentuk ada kabelnya itu ada kabel pair, kabel optik, kemudian ada juga wireless dan segala macamnya. Nah, kemudian terakhir itu protokol seperti protokol OSI dan juga TCP/IP. Nah, bisa dilihat dari gambar ini. Jadi protokol itu yang ada di perangkatnya dan juga ada di perangkat pengirim dan juga ada perangkat receivernya. Nah, jadi data dikirimkan melalui mediumnya itu kabel atau nirkabel. Kemudian datanya itu berupa teks, number, picture, sound atau video. Nah, seperti yang ada di gambar ini. Itu. Kemudian ada aliran data. Jadi aliran data itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada simplex, half duplex, dan juga full duplex. Nah, bedanya untuk ketiga ini, yang pertama itu ada simplex. Nah, simplex artinya pengirim dan penerima itu dia hanya bisa satu arah. Jadi pengirim itu hanya bisa mengirimkan data, tidak bisa untuk menerima juga, tidak bisa menerima. Jadi arahnya itu hanya satu. Nah,
Kemudian untuk hal duplex, dia ini komunikasi dua arah, tetapi dia tidak bisa secara bersamaan. Jadi misalnya transmitter mengirim ke receiver, dia harus menunggu sampai terlebih dahulu, baru receivernya bisa mengembalikan data tersebut. Misalnya station mengirim data, kemudian data sampai, baru data yang station yang lainnya, baru kembalikan kirim data ke station sebelumnya, begitu. Nah, kemudian ada full duplex. Full duplex artinya komunikasi dua arah yang bisa secara bersamaan. Jadi misalnya contohnya itu telepon, kan telepon WhatsApp atau segala macam kita bisa ngomong secara langsung tanpa ada jeda, tanpa segala macam, bisa langsung bla 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 seperti itu. Kemudian nah, jadi yang sebelum saya bilang ada protokol. Nah, protokolnya itu ada OSI layer dan juga TCP/IP. Nah, di sini saya akan menjelaskan OSI layer dan memperdalam OSI layer. Nah, jadi OSI layer atau Open System Interconnection adalah kerangka kerja konseptual yang membagi fungsi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Nah, sedangkan TCP/IP dia itu hanya 4 lapisan. Nah, 7 lapisan yang ada di OSI layer itu ada apa aja? Ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan juga physical. Nah, tetapi kalau untuk TCP/IP dia hanya 4. Jadi application, presentation, dan session itu sudah termasuk di layer aplikasi di dalam model TCP/IP. Nah, untuk transport tetap network menjadi internet, kemudian data link dan physical di OSI layer. Kalau di TCP/IP menjadi network access, begitu. Nah, fungsi lapisan pada OSI layer yang pertama itu application. Application ini yang pertama itu physical. Nah, physical ini mengirimkan data melalui media transmisi. Contohnya itu ada hub, coaxial atau fiber segala macam. Ya kabelnya gitu. Nah, kemudian datanya itu dia itu menambahkan MAC address pada paket PDU yang dikirimkan oleh transmitter. Contohnya itu seperti switch. Kemudian ada network. Network ini menambah alamat jaringan pada paket. Nah, seperti ada router, ada switch juga bisa. Kemudian untuk transport. Nah, transport ini yang itu mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Nah, contohnya itu seperti TCP atau UDP. Kemudian ada layer kelima itu ada session, yaitu membentuk koneksi, kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Nah, contohnya itu ada NetBIOS, PPTP. Kemudian ada layer ke-6 yaitu presentation, yaitu memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Nah, contohnya itu HTTPS, SSL, dan TLS. Ini bisa juga termasuk protokol. Kemudian ada application, yaitu menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan, seperti SMTP. Nah, jadi cara kerja OSI layer itu bisa dijelaskan pada gambar berikut. Nah, jadi ini adalah transmitter atau pengirim atau sender, kemudian ada receiver, penerima atau receiver. Yang pertama itu PC. Dari PC itu dia ke aplikasi dulu. Ke aplikasi, kemudian dia berurut ke presentation, kemudian dia ke session, transport, kemudian ke network, data link, dan physical. Nah, jadi di setiap layer ini ada proses sehingga proses tersebut berurutan ke sampai untuk mengirim data, dan ujungnya ada di physical. Physicalnya itu ada kabel. Nah, kemudian dari kabel kirim ke receiver melalui kabel juga ada medianya. Nah, kemudian dari data yang dikirimkan itu diterima oleh receiver, dia itu membaca physicalnya dulu. Physical tadi kan udah medianya, kemudian ada data link. Kemudian data linknya dibaca, kemudian dibaca, transport, session, presentation, dan aplikasinya dibaca. Nah, kemudian disinilah receiver bisa menerima data dan menangkap datanya. Nah, kemudian data-data tadi itu ada namanya, yaitu PDU, Protocol Data Unit. PDU atau Protocol Data Unit ini adalah nama data yang terdapat pada masing-masing layer. Nah, untuk di application itu ada namanya data, kemudian untuk transport itu ada yang namanya paket. Kemudian ada frame, itu data link, dan paket itu di network, dan juga frame di data link. Kemudian ada bit di physical. Nah, jadi PDU ini ada di setiap layer-layer ini, dan namanya itu seperti yang ada di gambar tersebut, gambar ini.
Nah, kemudian ada enkapsulasi. Nah, jadi di dalam proses tersebut pasti ada kejadian penambahan header atau penghapusan header. Nah, yang pertama itu ada enkapsulasi. Nah, enkapsulasi adalah suatu proses pemberian header data menjadi paket data atau PDU yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, jadi yang pertama ada data. Nah, data ini yang awalnya itu ada di application. Nah, kemudian data tersebut dia melalui transport. Nah, di transport ini dia ditambahkan header, kemudian dia ke network. Nah, header tersebut dijadikan data di network. Nah, di network lagi dia ditambahkan header, begitu. Kemudian sama juga dengan data link. Di data link ini header dan data tersebut dijadikan data. Nah, di data link ini dia ditambahkan header dan juga trailer. Hampir sama fungsinya. Nah, di physical barulah dia menjadi bentuk-bentuk bit seperti itu. Nah, kemudian nanti habis dari bit itu barulah dia membaca ulang gitu, yang namanya dekapsulasi. Nah, kemudian ada dekapsulasi. Nah, dekapsulasi sendiri itu adalah proses pembuangan header. Nah, seperti yang di sini, data kan di sini awalnya itu dari ke bawah dari ke atas. Nah, kalau enkapsulasi dia itu dari bawah ke atas, dari application, transport, network, data link ke physical. Nah, kalau dekapsulasi dia itu prosesnya itu dari physical dulu, kemudian ke data link, network, transport, dan application. Nah, yang pertama itu di physical seperti yang saya bilang tadi, ke medianya itu kabel terlebih dahulu atau berbentuk bit kayaknya. Kemudian ke data link, di data link dia itu membaca MAC address-nya, data link dan juga trailernya. MAC address-nya itu seperti jadi gini, di setiap header ini dia tuh mencakup beberapa yang namanya nama. Nah, kalau di transport ini namanya itu port number. Nah, kalau di data ini namanya itu IP address, dan juga kalau di data link dia MAC address. Nah, bisa dilihat seperti ini. Jadi di data link itu dia membaca MAC address-nya terlebih dahulu, kemudian di network dia membaca IP address dari proses enkapsulasi yang dilakukan transmitter tersebut. Kemudian ada di transport dia itu membaca port number seperti yang ada di ada 8088 segala macam dan seperti itu. Nah, kemudian dari transport tersebut jadilah dia itu berbentuk data. Data inilah yang akan digunakan oleh yang akan dibutuhkan oleh si penerima, begitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di transport ada nomor port, di network ada alamat IP, dan di data link ada alamat MAC address. Nah, kemudian protokol pada layer aplikasi pada host layer itu ada pertama ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol yang biasanya itu digunakan seperti untuk Google segala macam dan lain-lain. Kemudian ada FTP itu File Transfer Protocol, dia ini agak spesifik. Kemudian ada Domain Name System. Domain System ini seperti dia ini kalau tidak salah dia ini dia ini static gitu. Kemudian ada Dynamic Host Configuration Protocol dan juga biasanya digunakan untuk memberi IP, DNS dan juga DHCP ini. Sekian presentasi dari saya. Kemudian saya akan masuk ke penutup. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Di sini saya akan memberi kata-kata motivasi untuk sebagai penutup. Jadi dari saya, setiap hari kamu melangkah dan setiap hari kamu ada kesempatan untuk menjadi versi yang terbaik dari dirimu. Kesuksesan tidak datang dari zona nyaman. Jadi ambillah langkah-langkah pertama dan belanjalah untuk bermimpi lebih besar. Tidak ada kata terlambat untuk memulai hal yang baru, karena setiap langkah kecil pasti ada tujuannya. Jadi jangan berikan kegagalan menghentikanmu, dan juga anggap saja itu sebagai batu loncatan untuk menuju kesuksesan dirimu. Percayalah pada dirimu dan juga semua yang kamu mampu, karena keyakinan adalah kunci utama untuk mencapai tujuanmu. Ingatlah bahwa kerja keras selalu membuahkan hasil, meskipun terkadang hasil tersebut tidak nampak secara nyata, tetapi itu pasti ada di dalam dirimu sendiri.
Dan juga kesabaran dan ketekunan adalah dua hal yang paling penting yang akan membantumu untuk mencapai impianmu dan juga melewati masa-masa sulit yang ada pada hidupmu. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa dan harapan, meskipun jalan terasa berat dan penuh rintangan. Jangan pernah berhenti berusaha, tetap tawakal dan juga istiqomah. Setiap tantangan yang kamu hadapi akan membuatmu lebih kuat dan lebih bijaksana. Tetaplah fokus pada tujuan dan ingatlah bahwa setiap perjuangan pasti akan terbayar akhirnya. Ketika kamu merasa lebih lelah dan juga ingin menyerah, ingatlah kenapa kamu memulai perjalanan ini dan kenapa kamu mulai langkah ini. Jadi motivasi terbesar itu datang dari diri kita sendiri. Jadi teruslah berjuang dan jangan pernah menyerah. Dan juga jangan lupa untuk merayakan pencapaian yang kalian dapatkan, sekecil apapun itu. Pastikan kalian mendapatkan self reward diri kalian sendiri. Jadi penghargaan terhadap diri sendiri itu adalah cara yang terbaik untuk tetap memotivasi dan juga mengembangkan diri kita untuk terus maju. Dan juga jangan lupa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kalian pada Tuhan kalian masing-masing, tergantung kepercayaan kalian. Dan juga jangan lupa meminta doa dan restu dari orang tua kalian. Doa itu adalah doa yang sangat mujarab bagi anaknya. Jadi setiap doa orang tua pasti ada kebaikan yang datang pada kita dengan sendirinya. Seperti itu. Kemudian jangan lupa hubungi orang tua kalian terus. Sayangi orang tua kalian. Bagi kalian yang merantau, jangan lupa telepon dan jangan lupa tanyakan bagaimana kabarnya segala macam, karena kita tidak tahu kedepannya bagaimana dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Seperti itu. Sekian kata-kata motivasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.